Shalom semuanya. Sekali lagi ya. Selamat datang yang baru hadir. Coba salamin dulu yang baru hadir. Nah, Aldi belum kenal kan? Oh, udah barusan kenal ya. Mikael. Wah. Ada malaikat perang kita ya. Dan ada rasul kita. Simon Petrus. Bener ya namanya Simon Petrus ya? Oke, welcome ya. Di sini tempat equipping the leaders. Jadi kita nggak menciptakan followers, kita menciptakan leaders di tempat ini. So, ada hal yang saya ingin ajarkan hari ini, saya udah janji, yaitu Kingdom Mandate dan Kingdom Ambassador, oke? Teman-teman ngerti tentang mandate? Mandat, tahu mandat? Artinya apa tahu? Oke. Ada 3 hal yang teman-teman harus tahu. Kita ngomongin soal kenegaraan dulu ya. Oke, belajar PPKN dulu. Oke, saya harus review sedikit. Teman-teman, Yesus bilang bahwa kerajaan Allah sudah datang. Yesus bilang tentang kerajaan. Bukan tentang demokrasi, bukan tentang monarki. Betul? Tentang Jadi kalau baca Bible mindsetnya apa? Kerajaan, oke? Bukan demokrasi ya. Demokrasi itu yang presidennya bisa ditunjuk-tunjuk. Demokrasi presidennya bisa dihina-hina. No, raja nggak boleh digituin. Amin. Ya, jadi dia absolute kingdom. Ya, tahu teman-teman istilah yurisdiksi tahu? Apa itu? Yurisdiksi tahu? Oke, teman-teman harus tahu yurisdiksi adalah wilayah yang masih dalam kekuasaan suatu negara, ya. Jadi kalau kita misalnya di Singapura, kita nggak bisa pakai hukum Indonesia, karena itu bukan wilayah yurisdiksinya Indonesia. Setuju? Jadi wilayah yang bisa hukumnya ditetapkan di wilayah itu namanya yurisdiksi, ya. Jadi ada 3 hal yang teman-teman harus ingat di awal. Mandat, sama-sama bilang mandat, ambasador, dan yang ketiga adalah yurisdiksi. Ya, yurisdiksi. Tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Ayat ini sangat enak buat kita, betul? Teman-teman harus baca di ayat sebelumnya, ayat 31 dan 32, bahwa janganlah kamu khawatir konteksnya. Apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai, karena itulah yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal aku. Tetapi Bapamu tahu apa yang kamu butuhkan. Betul? Lalu dikatakan ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya. Bukan cuma makan, minum, pakai, tapi semuanya. Ini sangat make sense apabila teman-teman tahu siapa dirimu. Kalian adalah ambasadornya Tuhan. Saya kupas dikit-dikit supaya teman-teman tahu hidup tidak berkekurangan. Kenapa? Karena kalian adalah duta besar kerajaan Allah. Saya jelasin ya. Nah, tapi semuanya teman-teman harus tahu. Baca yang di bawah ini. Before you know all facilities of the kingdom, you must know the king first. Betul? Sebelum kamu tahu semuanya apa yang ditambahkan kepadamu, kamu harus tahu dulu kerajaannya. Dan kingdom itu dari 2 kata, king and domain, artinya raja dan wilayah. Jadi kalau sebuah wilayah tidak ada rajanya nggak bisa disebut kingdom. Seorang raja tidak ada wilayahnya tidak bisa disebut kingdom. Masuk akal sampai sini? So, sebelum kamu tahu apa aja yang ada di dalam wilayahnya raja, kamu harus tahu siapa rajanya. Betul? Ini yang harus kita tahu, bahwa kita tahu dulu rajanya siapa, baru kita bisa menerima segala sesuatu yang raja miliki. Amin? Nah, mandat itu adalah pelimpahan kewenangan. Mandat. Dan ambasador itu artinya duta besar. Siapa yang pernah ke duta besar? Duta besar Amerika, duta besar Korea. Ya? Kita kalau mau keluar negeri yang membutuhkan visa, kita perlu izin ke duta besarnya yang ada di Indonesia, yang ada hubungan diplomasi sama Indonesia. Kamu pengen ke Korea?
Nggak ada yang mau, ya udah. Jebakan ya. Pengen ke Korea, kamu harus urus visanya. Untuk masuk Korea, kamu harus isi form, kumpulin segala sesuatu yang dia butuhkan, yang dia mau. Kamu harus pergi ke duta besar Korea yang ada di Indonesia. Make sense sampai sini? Ya, itulah duta besar, orang yang bertindak untuk menjadi sebuah perwakilan. Nanti saya jelasin betapa Anda itu keren banget yang Tuhan ciptakan buat Anda ya. Habis dari sini jangan ada yang nampar-namparin diri lagi ya, tolol gitu. Jangan ada ya. Oke? Karena kalian diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Gak ada yang tolol. Anda hanya males paling. Males belajar. Anda gak tolol. Ya, saya pun gak naik sekali waktu itu ya. Saya nggak naik kelas CDO, kelas bisnis. Tapi hari ini saya ngerti bisnis. Karena dulu saya malas, bukan tolol ya. Nah, ini teman-teman, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Yang pertama kali Yesus datang untuk menyelamatkan. Yang kedua kali, the second coming, dia datang sebagai hakim. Dia datang sebagai penguasa. Nah, disitulah baru penghakiman ya. Jadi yang pertama itu lagu itu cocok. Oh, the overwhelming, you never ending, reckless love of God. Kamu dikejar bukan untuk dihakimi, tapi untuk dikasihi. Amin. Bilang kiri kanannya, kamu dikasihi. Oke? Karena ini ayatnya. Dan ini sebuah mandat, yaitu pelimpahan kewenangan. Teman-teman ngerti nggak kenapa Yesus bilang ini? Segala kuasa maupun di sorga ataupun di bumi telah diberikan kepadaku, kata Yesus. Betul? Kenapa dia bisa ngomong gitu? Karena Bapa telah memberikan mandat bagi anaknya Yesus Kristus untuk menguasai segala sesuatunya. Betul? Makanya dia bilang tidak ada yang sampai kepada Allah Bapa tanpa melalui. Karena mandat telah diberikan, mandat apa? Pelimpahan kewenangan. Jadi Yesus bilang kayak gini, barang siapa aku ditinggikan di bumi, aku akan menarik mereka semua kepadaku. Kenapa dia bisa ngomong gitu? Banyak orang gak percaya Yesus Tuhan. No, hanya Tuhan yang bisa ngomong kayak gitu. Betul? Aku akan menarik mereka kepadaku. Kenapa? Karena kewenangannya ada dalam Yesus. Make sense sampai sini? Seringkali kita sangat bingung menjelaskan Trinitas. Saya akan bahas pelan-pelan bahwa itu sangat make sense ketika mindset kalian adalah kingdom. Ya. Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ya. Nah, teman-teman, kenapa harus diselamatin? Hukum yang teman-teman harus tahu bahwa tidak ada penciptaan yang kedua. Tidak ada penciptaan yang kedua. Setelah Adam ya. Nanti akan ada bumi dan langit yang baru setelah semuanya hancur di Wahyu. Betul? Tapi bumi dan langit yang baru bukan manusia yang baru. Ya, dalam konteks manusia diciptakan lagi, Adam lagi yang kedua. No, bukan. Kenapa? Karena apabila Tuhan menciptakan yang kedua, berarti Tuhan berhenti jadi Tuhan karena ciptaan yang pertamanya gagal. Betul gak? Seandainya Adam sampai Nuh buat dosa kan? Dan dikatakan gila, Tuhan gak ngomong gila ya. Sorry. Tuhan bilang, kacau nih manusia. Semuanya udah gak ada yang benar. Tapi Nuh mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Tuhan gak ciptain manusia lagi. Tuhan memang hancurin semuanya, tapi tetap keturunannya harus lewat manusia yang pernah diciptakan. Make sense sampai sini? Hukumnya kalau Tuhan ciptain sekali lagi manusia, yang ini dihapus, di wipe out, lalu Tuhan ciptain lagi, berarti Tuhan gagal dong. Ciptain yang pertama, berarti nggak serupa dan segambar dia dong. Berarti nggak perfect dong. Make sense sampai sini? So Tuhan nggak akan binasain kamu, tapi Tuhan ingin menyelamatkan kamu. Karena itu mandat seperti Kejadian 1 ayat 28. Be fruitful, be multiply, have dominion.
Ya, bahasa Indonesia nggak asik lah ya, beranak cucu lah langsung, bertambah banyak. Be fruitful, bahasa Inggrisnya. Itu mandat bahwa manusia harus be fruitful, be multiply, have dominion. Pertanyaannya gini, kalau dunia baik-baik saja, kita mau dominion atas apa? Kita mau berkuasa atas apa? Kita disuruh taklukkanlah semua itu, betul? Apa yang ditaklukin kalau semua dunia perfect? Maksudnya sampai sini? Artinya harus ada yang kalian taklukkan. Itu adalah mandat kerajaan. Apa yang kamu belum taklukkan? Pornografi? Apalagi yang belum kamu taklukkan? Rokok dan lain-lain? Kamu harus menaklukkan itu. Karena itu mandat kerajaan Allah. Amin? So, orang Kristen harus benar-benar terbebas. Kamu harus berkuasa atas dirimu. Karena roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin? Oke? Nah, pelan-pelan. Itu sebuah mandat yang Tuhan kerjakan. Dan Tuhan gak lari dari mandatnya. Dia datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyelamatkan. Kenapa harus diselamatkan? Supaya teman-teman dan saya balik ke mandat yang sudah pernah diciptakan. Purpose of life. Kejadian 1 ayat 28. Make sense sampai sini? So dia selamatin, yang tadinya kita udah gak punya otoritas. Kita diberikan otoritas lagi. Nah, Lukas 9 ayat 1-6, kita baca bergantian ya. Saya kasih tahu yurisdiksinya Tuhan. Nah, Yesus mengutus 12 murid. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Teman-teman. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debu dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lihat apa yang dimandatin sama Yesus. Dia memberikan tenaga dan kuasa. Lihat di ayat ke-6, lalu pergilah mereka dengan mandat kerajaan Allah. Dia mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan kenapa mereka bisa nyembuhin orang sakit? Karena anggap sampai sini. Sekarang jaminannya mengapa manusia, kita orang-orang percaya bisa berbuah, bisa multiply, bisa berkuasa. Kenapa? Karena mandat. Itu nggak bisa fail mandatnya. Amin? Yang buat fail adalah kita sendiri. Seandainya tenaga dan kuasa sudah diberikan, lalu Yesus mengutus. Kalau mereka nggak pergi, tenaga dan kuasa ini nggak berlaku, betul? Artinya mereka nggak akan pernah nyembuhin orang, mereka nggak akan ngusir setan karena nggak kemana-mana. Make sense sampai sini? Kalau kamu pengen apa mandat kerajaan itu berhasil dalam hidupmu, kamu harus melangkah sesuai mandatnya. Setuju? So, ayo kita tanemin dalam pikiran. Kalau hari ini kamu gagal, itu bukan salah Tuhan. Karena mungkin kita kurang bergerak. Make sense sampai sini? Kenapa? Karena Tuhan udah kasih jaminannya. Kitanya yang kurang ngerti apa mandatnya. Setuju? Kalau kamu terus masuk dalam mandatnya Tuhan, kamu akan berhasil. Nah, tenaga dan kuasa, itu bahasa Yunaninya dunamis dan exousia. Itu 2 hal yang berbeda. Tenaga dan kuasa, tenaga itu power, ability to perform a miracle. Adalah kuasa untuk membuat mujizat. Oke? Dan yang kuasa itu adalah authority sebenarnya, exousia. Tahu ya? Kuasa, kita kosakata bahasa Indonesianya kuasa agak mirip-mirip, betul?
Kuasa menyembuhkan sama kuasa memerintah disebutnya dua-duanya kuasa, betul? Tapi sebenarnya kayak kuasa menyembuhkan itu disebut kemampuan, ability to perform a miracle, ya. Itulah power. Yang ini adalah authority. Untuk apa? Menguasai. Anda harus menguasai semua lini hidup Anda. Serahkan kepada Yesus. Jangan sisain satu kotak pun, satu celah kosong pun yang kamu gak serahin kepada Yesus. Dulu waktu saya bertobatnya 90%, bertobat 90% itu belum bertobat sebenarnya ya. Oke, jangan bangga ya. Dulu saya bilang, Tuhan, saya mau hidup ikut Tuhan, saya mau ke gereja lagi, saya mau baca Alkitab, saya nggak berantem lagi, saya nggak ngomong kotor, tapi nanti Tuhan, saya masih mau nonton pornografi. Saya bilang gitu sama Tuhan. Itu tiba-tiba Roh Kudus dalam saya tuh kayak hilang gitu loh. Bukan dia pergi meninggalkan saya, tapi saya yang memadamkan Roh Kudus. Ya. Semenjak saat itu saya benar-benar bertobat, tapi saya masih terikat. Dan saya nggak punya terobosan rohani apa-apa. Saya nggak punya terobosan rohani apa-apa, saya pelayanan drum ya gitu-gitu aja. Sampai seluruhnya saya menyerahkan hidup buat Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya orang yang najis. Saya ini bukan siapa-siapa, saya nggak bisa bertahan dengan kekuatan saya. Di Jakarta saya benar-benar bertobat, saya terima Yesus. Semuanya saya serahin buat Tuhan. Uang, karir, masa depan, semua yang saya terikat, saya kasih buat Yesus. Dan dia membebaskan saya. So here I am. Amin. Jadi jangan setengah-setengah kalau mau ikut Tuhan. Nah, kenapa teman-teman disebut duta besar? Tadi ingat yurisdiksi, wilayah yang ada otoritas di suatu negara, betul ya? Ada 6 tugas utama sebagai duta besar. Nah, yang pertama adalah representing, yaitu mewakili. Contohnya adalah kalau kamu mau nanya tentang Korea, kamu harus ke duta besarnya Korea yang tadi saya bilang. Apakah boleh saya masuk ke Korea? Oh, lagi COVID, Korea lagi tutup dan lain-lain. Dia yang mewakili Korea. Satu embassy, satu duta besar itu mewakili seluruh Korea untuk bersuara. Kalau dia bilang, kamu nggak bisa karena Korea lagi tutup. Itu memang terjadi, satu negara itu tutup. Jadi perkataan duta besar itu mewakili negaranya. Betul? Gak perlu ditanya. Saya gini, saya makin belajar tentang kingdom, saya makin jelas bahwa ternyata it's okay, sorga itu gak kelihatan. Karena begitu Yesus turun, semua yang dikatakan Yesus itu mewakili sorga. Betul gak? Make sense sampai sini? Kamu gak perlu lihat sorga. Ya mungkin karena belum terlalu kenal Tuhan, kita semua pengen lihat dengan mata fisik kita, betul? Mana sih Yesus? Mana sih kemuliaannya? Mana sih sorga? Sorga itu di mana sih? Betul? Tapi kalau kamu ngerti tentang duta besar, teman-teman belum pernah ke Korea, betul? Tapi kalau duta besar Korea yang mengatakan Korea itu ada ini, kalian percaya nggak? Percaya, betul? Kenapa kalian percaya? Karena dia berasal dari sana dan dia mewakili negaranya. Make sense sampai sini? So, kalian nggak perlu lihat Korea, tapi kalian tahu Korea itu ada karena ada duta besarnya. Kalian nggak perlu lihat sorga sebenarnya, tapi kalian temuin Yesus, kalian tahu ada sorga. Dan Yesus bukan mitos. Sejarah membuktikan bahwa ada namanya Yesus dari Nazaret 2000 tahun lalu. Ya? Make sense sampai sini? Yesus hadir ke dunia sebagai ambasador. Dikatakan, aku pergi kepada Bapa untuk menyiapkan tempat kepadamu. Kamu nggak perlu lihat tempatnya di mana. Kemana aku pergi kamu tidak akan tahu. Tapi kamu harus tahu bahwa tempat itu ada. Kenapa? Karena aku dari sana. Make sense sampai sini? Ya, makin masuk akal tentang perkataan Yesus. Kamu nggak tahu kemana aku pergi. Tapi nanti aku akan bawa kamu ke sana. Itu seperti duta besar ngomong ke kita. Amin. Oke. Nah, yang kedua, protecting, melindungi. Ini tugas kita sebagai duta besar. Kenapa dikatakan oleh Paulus,
Hendaklah kamu saling mengaku dosa supaya kamu sembuh. Dan saling mendoakan. Karena doa orang benar besar kuasanya. Kamu tahu nggak doa kamu besar kuasanya? Kalau kamu nggak pernah berdoa, wajar kalau kuasanya nggak bekerja. Karena kuasanya ada di dalam doa. Protecting, melindungi. Setiap Jumat kita berdoa di sini. Tanya Tri udah berapa kali datang ke sini. Kami selalu berdoa buat anak-anak rohani. Betul Tri? Betul Santa? Nah ada saksinya. 2 orang cukup saksi ya. Gak usah banyak-banyak. Saya selalu berdoa buat anak-anak rohani saya. Kenapa? Karena itulah fungsi duta besar. Saya mendoakan teman-teman semua di GBI Rockaway Halim, di His Calling Community, saya mendoakan teman-teman. Karena itu tugas saya. Di mana teman-teman berkumpul, selagi sama saya tahu saya duta besar, kalian adalah yurisdiksinya saya. Saya harus protect teman-teman semua, karena di dalam kehidupan teman-teman adalah wilayah yang Tuhan percayakan buat saya gembalakan. Make sense sampai sini? Kamu lihat tetangga-tetanggamu, teman-teman kosmu, teman-teman samping kamarmu. Dari probabilitas 0,00001%, kenapa dia yang Tuhan pilih di sebelahmu? Make sense nggak? Kenapa? Bisa aja kan orang lain, setuju? Tapi kenapa dia? Karena Tuhan pilih, dia masuk dalam wilayah kehidupanmu. Amin. Dari semua orang sahabat, kenapa dia sahabatmu? Ya, yang suka ngupil, yang suka kentut. Karena ada mandat Tuhan yang kamu harus selesaikan. Amin. Paham sampai sini? So kalau mau lihat hukum probabilitas, ya Tuhan tuh memang ciptain ada hal-hal yang memang harus kamu selesaikan. Ya, negotiating. Nah, ketika kita masuk dalam dunia, inilah di dunia apologet, tapi saya nggak bahas ini. Apologet adalah seni membela teori yang kamu punya, ya. Makanya kayak ada pendeta Esra Soru, pendeta Andri Tunggal, Pak Bambang Nursena. Itu adalah apologet yang luar biasa, yang membela iman kekristenan berdasarkan data. Ya, kita harus memiliki kemampuan itu. Makanya kalau anak-anak nanya sama saya, kok Tuhan tuh gini, kenapa harus Yesus gini. Saya bisa jelasin. Kenapa? Karena itu adalah tugas duta besar untuk mewakili dan menegosiasikan. Untuk menyampaikan. Amin. Lalu promoting, memperkenalkan, yaitu memberitakan Injil. Amin. Ini tugas duta besar. Mau lihat sorga, lihat kita. Amin. Gak ada yang amin? Sedalam itu duta besar. Mau lihat Korea, lihat duta besar Korea. Mau lihat sorga, lihat kita. Karena kita duta besar sorga. Amin. Kamu harus memperkenalkan Yesus itu seperti apa sih? Dikatakan Yesus itu penuh kasih karunia dan kebenaran ada dalam dia. Betul? Kamu mau tahu Yesus kayak mana? Kayak saya ini. Haleluya ya. Yang dikatain gak benci, difitnah malah ditabur, oke, ditipu malah memberi lebih banyak. Itu aneh. Tapi kamu harus memperkenalkan, karena saya bukan dari dunia ini. Saya punya 2 paspor, 1 Indonesia, 2 kerajaan sorga. Amin. Ya, reporting, kamu harus melaporkan. Apa itu melaporkan? Ngucap syukur, berdoa. Kamu harus report tiap hari sama kerajaan pusatmu. Oke, Tuhan, terima kasih. Hari ini kami bisa makan, hari ini kami memberitakan Injil. Hari ini ada 2 orang yang dibaptis, hari ini ada 3 orang yang terima Yesus. Tuhan, hari ini aku terima kasih bisa fellowship sama tim Present Worship. Tuhan, aku hari ini terima kasih untuk bisa ibadah di rumah ini. Amin. Itu reporting. Make sense sampai sini? Lama-lama kegiatan kita kayak bukan rutinitas lagi, tapi kita ngerti kenapa kita ngucap syukur, kenapa kita ibadah. Make sense? Managing, mengatur. Nah, Anda harus mengatur. Bagaimana Tuhan mempercayakan GBI Rockaway Halim, saya harus mengatur. Hari ini pada pergi, it's okay. Semua yang ada, kita kerjasama. Buktinya berjalan aja tuh. Amin. Kita sukacita aja. So, kekuatan gereja bukan karena fasilitas, tapi karena Tuhan dalam kita. Amin.
Seberapa besar imanmu, seberapa besar rohmu untuk menyala-nyala melayani Tuhan. Itu penting bagi gereja. I don't care, nggak ada keyboard, nggak ada drum, I don't care. Karena penyembahan tuh gratis, nggak perlu musik, amin. Cuma butuh hati. Nah, ini teman-teman, hak dan kekebalan wilayah duta besar. Teman-teman pernah nonton film perang di Netflix atau di Hollywood? Pernah? Ketika dia difitnah di satu negara, dia diteror dan lain-lain, dia akan nerobos sampai dia masuk ke duta besarnya negara dia. Betul? Pernah lihat kayak gitu? Dia masuk nerobos ke duta besarnya. Setelah dia masuk ke duta besarnya, dia aman. Dia nggak bisa dibunuh, dia nggak bisa ditangkap oleh negara tersebut. Karena wilayah duta besar sudah ada kontrak, itu adalah yurisdiksinya negara duta besar itu. Make sense sampai sini? Jadi dia punya hak. Kita ini makanya setiap kali di grup, saya selalu bilang, Shalom warga kerajaan, hari ini kita ada. Betul? Saya selalu memanggil Anda warga kerajaan. Kenapa? Anda itu kingdom citizen. Jadi ketika di daerah yurisdiksinya Tuhan, ya, kalian mendapatkan semua fasilitas sorga. Oke? Nah, teman-teman sadar nggak ini otoritas yang diberikan ke kita? Nih, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang, tetap ada, dosanya tetap. Kenapa Petrus, waktu Ananias dan Safira nipu soal tanah, Petrus langsung bilang, kamu mendukakan Roh Kudus, plek, langsung mati. Betul? Lalu belum lama suaminya dikubur, istrinya datang. Benarkah yang dijual segini? Oh iya, benar-benar. Baru saja kami menguburkan suamimu, kamu juga udah bohong. Plek, mati lagi. Sesakti itu Petrus. Kenapa? Karena memang Tuhan berikan mandatnya di dalam duta besar, yaitu para rasul pada saat itu. Amin. Dan para rasul terus memberitakan Injil sampai ke Asia, dan hari ini jadilah GBI Rokoy Halim. Itu semua karena para rasul, betul? Kita nggak bisa sombong. Kalau mereka nggak pergi ke Asia, mungkin kita nggak pernah tahu Yesus. So mungkin di luar sana nggak pernah tahu Yesus karena kita nggak memberitakan Injil. So kita berubah, kita bertobat. Amin. Ya. Jikalau kamu ngampuni dosa, dosanya diampuni. Ini keren banget. Ini yang menyebabkan ada sebuah hal dalam Catholic Church, yaitu pengakuan dosa. Pernah dari Katolik? Ada yang dari Katolik? Nggak ada ya? Oke. Benar Beka? Ada pengakuan dosa? Kamu masuk bilik hanya berdua sama Romo, betul? Ini dasar ayatnya, Beka. Ngerti ya? Jikalau kamu mengampuni dosa, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Makanya kita harus ngomong ke Romonya. Nanti Romonya, ya kamu telah diampuni. Nah, ini basic ayatnya, oke? Hari ini bukan cuma Romo, tapi semua orang yang percaya dalam nama Yesus diberikan tenaga dan kuasa. Ini bisa buat kita sombong banget kalau kita salah tafsir ayat ini. Betul nggak? Makanya rasul-rasul dibilang, kalau nggak mau terima kamu, kebaskan debu dari kakimu. Keras banget nggak? Kayak Tuhan ngomong sedang, kalau lu nggak mau denger berita kerajaan Allah, lu nggak layak. Kayak Tuhan pede banget kan? Betul kan? Ya karena memang bener. Ya, ini bukan buat kita sombong, tapi justru kita ampuni banyak orang yang berdosa. Ayat ini bukan untuk kita sombong. Kamu berdosa. Kalau saya nggak bilang kamu diampuni, kamu nggak. Bukan. Tapi kita lakukan sebaliknya. Kalau kita ampuni orang-orang yang berdosa, kita terima. Kita nyatakan, you are given. Engkau telah diampuni. Kamu telah diberi. Amin. Kamu telah diberi keselamatan oleh darah Yesus. Saya menerima kamu. Dosamu diampuni. Maka semua orang diampuni. Karena kita menyatakan dosa itu diampuni. Betul? Nah, saya sampai sini. Nah, sedikit lagi. Kenapa Yesus ngomong kayak gini? Karena tanggung jawab duta besar
yang memperbolehkan seseorang masuk atau tidaknya ke negara dia. Betul? Kamu mau ke Amerika, kamu apply visa. Saya mau ke Amerika, boleh saya masuk? Duta besarnya bilang, no, kamu nggak bisa ke Amerika sampai kapanpun. Make sense sampai sini? Duta besar sangat mempengaruhi, membuat keputusan siapa aja yang boleh masuk dalam kerajaannya, dalam negaranya. Betul? Dan Yesus telah mewakili semuanya. Aku akan membawa kamu kepada Bapa. Dan hari ini tugas kita untuk membawa mereka masuk dalam kerajaannya. Setuju? Ya? Nah, teman-teman ingat dalam kisah Lukas. Lukas berapa ya? 9 kalau nggak salah. Nah, ini saya mau kasih tahu dalam yurisdiksinya Tuhan. Lukas 9 ada orang-orang yang menurunkan temannya supaya disembuhkan sama Yesus dari atap. 4 orang, betul? Pernah lihat? Oke. Lalu di situ Yesus praktekkan apa yang dia katakan. Hai saudaraku, dosamu telah diampuni. Orang Farisi, Saduki marah-marah. Siapa dia ini yang bisa ngampunin dosa? Kan cuma Allah. Ya orang memang dia Allah kok. Ya kan? Lalu Yesus bilang apa? Lebih gampang mana ngomongnya dosa diampuni atau bangkit dan berjalanlah? Lebih susah mana? Bangkit dan berjalanlah, itu kayak mustahil dalam fisik, betul? Lalu dibalik sama Yesus, supaya kalian tahu anak manusia berkuasa. Bangkitlah dan berjalanlah. Nangkep sampai sini? Tuhan buat yang paling sulit menurut manusia untuk menjelaskan yang utama, dosamu telah diampuni. Make sense sampai sini? Jadi apa yang sangat mustahil bagi manusia, justru Tuhan lakuin yang paling sulit untuk menjelaskan bahwa dia berdaulat. Oke? Kenapa Yesus bisa ngampunin dan membangkitkan orang lumpuh itu? Karena begitu diserahin kepada Yesus, di mana tempat Yesus berdiri, di situ yurisdiksinya duta besar. Make sense? Oke, saya ulangi. Mungkin masih bingung ya. Duta besar, saya katakan, ada yurisdiksinya. Wilayah dia itu adalah wilayahnya dia. Hukumnya yang berlaku. Kalau duta besar Korea, hukum yang berlaku Korea. Kamu boleh masuk, harus menaati hukum Korea. Make sense? Ketika Yesus hadir ke dunia, dia bawa hukumnya kerajaan sorga, bukan hukum dunia. Make sense? Ketika orang itu yang lumpuh dibawa ke hadapan Yesus, dia sedang dibawa kepada wilayahnya kerajaan Yesus. Oke? Dan di sorga nggak ada orang lumpuh. Di sorga nggak ada orang sakit, betul? Dan dia sedang di wilayah. Oke, kamu di wilayahku ya, berarti otoritasnya pakai hukumku, betul? Dan Yesus bilang, bangkit dan berjalanlah. Maka dia bangkit. Kenapa? Karena wilayahnya Yesus. Di luar wilayah Yesus, kamu penyakitan. Betul? Dulu saya sakit, sekarang sakti kalau kata Pak Arifin ya. Amin? Dulu kita sakit. Ya, sakit hati, sakit roh. Sekarang kita sakti. Kenapa? Karena kita ada dalam wilayah kerajaannya. Amin? Masuk akal sampai sini? Nah, dia mewakili itu semua. Dia mewakili kerajaan sorga. Next slide. Saya mau kasih tahu. Teman-teman di ITERA, ngomongin wilayah, jangan berpikir 3x4 rumah ini, no. Dimanapun kamu berada, kamu represent of Christ Kingdom. Kamu representatif of His Kingdom. Kamu nggak perlu wilayah tanah, nggak perlu. Dimanapun kamu berjalan, seperti Yesus. Orang itu dibawa ke hadapan Yesus. Banyak sekali, asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Betul? Kenapa dia bisa sembuh? Karena begitu dia masuk wilayah teritorinya kerajaan sorga, kesembuhan mengalir, kasih mengalir, kebenaran mengalir. Amin? Make sense sampai sini? Kita harus masuk wilayah kerajaan Allah. Dan sekarang kita sudah ada dalam wilayahnya. Kita yang bawa wilayah itu kemana-mana. Karena kita duta besar. Kamu yang menetapkan orang itu masuk sorga atau enggak ya. Fakta yang pertama, ini adalah tulah ke-7, yaitu waktu Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Betul?
Kalian harus tahu bahwa Mesir dan Goshen itu cuma sampingan. Nih petanya. Cuma begini doang. Oke? Tapi dikatakan dalam Keluaran 9 ayat 26, hanya di tanah Goshen tempat kediaman orang Israel tidak ada turun hujan es. Kenapa? Karena Tuhan buat bangsa Israel ada wilayah kerajaannya. Aneh kan? Kalau ibaratkan Lampung semuanya hujan, cuma rumah ini yang nggak hujan. Wih, atapnya kering. Bingung nggak kalian? Bingung kan? Tapi itu mungkin apabila kita masuk dalam rencananya Tuhan. Amin? Kalian harus tahu, hidup dalam wilayahnya Tuhan tuh banyak supranatural. Ya jangan mau hidup biasa-biasa aja. Hiduplah ambil resiko dikit kek. Ya. Kalau lumpuh coba kayak jalan gitu loh. Ya. Iya jangan mau jadi biasa-biasa aja. Hidupmu sangat kasihan kalau terbatas. Ngandelin asuransi doang ya. Untuk apa? Saya ada asuransi tapi saya lebih percaya doa banding asuransi. Yurisdiksi sorga. Nah, ini nih. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, boy, ngeri ya. Ngomongnya ke matahari teman-teman. Saya belum pernah kayak gini ya. Matahari, berhentilah di atas Gibeon. Dan engkau, bulan, di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Jadi matahari pernah berhenti satu hari teman-teman. Ya kok panas terus ini. Ya udah jam 9 malam kok panas gitu loh. Itu karena Yosua, salahin dia ya. Mungkin kalau kita waktu itu jadi warga Israel kita bingung juga. Kok panas terus gitu ya. Karena Yosua yang nyuruh. Nangkep sampai sini bahwa Tuhan memberikan kemenangan. Kemenangannya benar-benar kemenangan. Dia babat habis Amori. Karena belum selesai, dia minta mataharinya berhenti. Tuhan belum selesai, gue mau babat habis. Dan Tuhan kabulin, mataharinya diberhentiin. Poinnya apa? Tuhan bukan suruh kita berhentiin matahari ya. Tolong, jangan salah poinnya. Tuhan pengen kita menuntaskan semuanya. Dan Tuhan akan support dari sorga. Kamu butuh apa untuk memberantas Amori? Kamu butuh apa untuk ngalahin kelemahanmu? Aku akan pakai wilayahku ke hadapanmu. Kalau kamu butuh mengalahkan Amori, kamu butuh matahari berhenti, aku akan berhentiin matahari supaya kamu selesai babat semuanya. Next sampai sini. Kalau hari ini apa yang pergumulan dalam hidupmu? Apa yang belum selesai? Minta sama Tuhan. Tuhan akan support dari sorga karena kamu duta besarnya. Amin. God bless you. Haleluya, kasih tepuk tangan buat Tuhan.